Dunia politik tanah air kembali diramaikan dengan munculnya isu dua poros koalisi di pemilihan presiden 2024. Isu dua poros koalisi lantas dikaitkan bakal berpasangannya Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Pasalnya, kedua capres tersebut hingga saat ini belum mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Sehingga tak heran muncul wacana Prabowo Ganjar tersebut. Seperti yang diketahui, Ganjar Pranowo didukung oleh 4 partai politik, diantaranya antara lain PDIP, P3, Partai Hanura, dan Perindo. Sementara Prabowo Subianto didukung 6 partai politik, diantaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Garuda. Kemungkinan adanya dua poros ini memang masih bisa terjadi selama belum adanya pendaftaran resmi pasangan capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Jika benar wacana menjadikan Pilpres dua poros, yakni menjadikan poros Prabowo dan poros Ganjar menjadi satu pasangan, mungkinkah keyakinan Anies Mohaimin akan mudah dikalahkan dalam satu putaran? Tim TV One mengabarkan. Oke, jadi satu poros atau dua poros? Iya, ini kan sebenarnya dilontarkan pertama kali oleh PKB, walaupun sebelumnya juga ada elit partai PDIP. Tapi dari PKB ini sebenarnya lebih kekhawatirannya kah terjadi dua poros atau melihat ada indikasi nantinya tidak 3 poros tapi 2 poros gitu ya? Atau justru untung kalau misalnya tinggal 2 poros, bukan 3 poros. Nah. Kita akan membahas hal ini dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi Mas. Sehat ya? Bayu, sehat. Kita ganggu weekendnya nih Mas. Oke, kemudian juga ada lagi ini Gus Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB. Assalamualaikum, selamat pagi Gus. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Bayu, Mbak Rate, Mas Bayu. Siap Jus, ya. Kemudian juga nanti kita akan bergabung dengan Mas Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN yang juga rencananya akan join untuk diskusi pada pagi hari ini. Tapi saya mau ke Gus dulu Gus, ini sebenarnya pernyataan atau isu atau wacana yang Gus lontarkan ini ke ruang publik, ini sebenarnya lebih kepada kekhawatiran atau Gus melihat mungkin ini ada indikasi nih cukup besar peluang nanti terjadi 2 poros di pemilu 2024? Ya Mbak Rate, memang setelah duet Mas Anies dan Gus Muhaimin, atau kita sebut duet Dwi Tunggal ini memang akan merubah peta itu dalam pandangan saya. Karena itu mengejutkan dan membuat kebekuan kemudian terpecahkan. Namun pada sudut yang lain saya lihat memang ada semacam ketakutan. Karena memang Mas Anies itu kan dari awal memang tidak dikehendaki bisa lolos. Dan kemudian Gus Muhaimin juga begitu, banyak gangguan, fitnah, dan berbagai masalah. Sehingga lolosnya pasangan Amin ini akan memberikan efek kepada tetangga gitu. Sementara tetangga ini belum memiliki rumusan itu untuk mengalahkan Amin dan juga belum memiliki rumus siapa pasangan capres-cawapres yang akan mengalahkan, kira-kira begitu. Nah, namun bagi PKB sesungguhnya kita lebih senang 3 poros. Karena masyarakat bisa melihat alternatif-alternatif pilihan. Namun di perbincangan publik dan di media sosial memang porosnya tinggal 2. Poros perubahan dan poros non-perubahan. Poros rakyat dan poros kekuasaan, poros rakyat dan poros oligarki, kira-kira begitu yang terjadi di dalam dinamika pandangan publik. Nah, perubahan diwakili oleh 2 sosok Dwi Tunggal yang lahir dari pergerakan aktivis dan juga dari pergolakan pemikiran. Nah, ini tidak gampang memang kemudian mengkalkulasi siapa yang akan menang, apalagi di dalam survei tidak satu pun baca pres yang memiliki atau yang dominan untuk bisa memenangkan. Sementara kami pasangan Amin sudah membuat baja, badan pekerja, nanti kita akan melengkapi timnas, semua sudah berjalan dan di tetangga sebelah justru ada semacam
isu, ada yang ngurus SKCK untuk presiden, wapres. Nah, kita doakan saja supaya koalisi sebelah lancar, tertib, dan kemudian bisa menghasilkan pasangan capres-cawapres. Baik koalisi Indonesia Maju atau koalisi yang di sebelahnya lagi. Bagi kami, Oke, Gus. koalisi Amin, ya. Oke, Gus, mohon maaf saya potong. Ini kan diskusi soal 2 poros, 3 poros, memang kan keluar pernyataan dari Gus sendiri gitu. Dan sepanjang minggu ini itulah yang menjadi diskursus di publik. Sampai sejauh ini keyakinan Gus sendiri bagaimana? Karena kemarin kita juga sempat tanya sama elit Gerindra, elit PDIP. Posisinya masing-masing Pak Prabowo dan Pak Ganjar adalah sebagai capres. Artinya masih terbuka kemungkinan 3 poros gitu. Tapi kalau sampai pagi hari ini, Gus Jazilul sendiri meyakini tidak bahwa 3 poros itu akan terbentuk, atau justru yakin banget bakal akan ada 2 poros saja? Ya, sebenarnya penentuan atau dinamika koalisi itu, penentuan capres-cawapres, itu dinamika segelintir elit. Jadi sebenarnya tidak sulit jika terjadi 2 atau 3 poros. Namun saya sebagai pribadi melihat bahwa kemungkinan 2 poros itu peluangnya besar. Karena apa? Karena memang nggak ada bedanya yang meskipun ada 2 koalisi, 3 koalisi, yang di sebelah ini tidak ada bedanya, baik tokohnya, narasinya, ataupun elit-elit yang ada di belakangnya. Jadi memungkinkan gitu untuk kemudian dari 2 koalisi yang ada bergabung jadi 1. Itu dalam prediksi saya. Namun betapa kecewanya kemudian publik jika hanya terjadi 2 poros. Karena kan semacam ada tangan-tangan gaib yang kemudian merampungkan 2 bakal calon, bakal capres yang dijadikan dalam 1 poros. Saya yakin publik akan lebih melihat secara nyata ini ada semacam aspirasi yang kemudian tidak didengar, tidak dilibatkan oleh elit yang membangun koalisi kalau betul-betul terjadi 2 poros. Dan saya melihatnya mendekati ke arah sana. Naga-naganya, asapnya sudah mulai kelihatan, arahnya sudah mulai terkuak. Saya pikir itu sudah sangat nyata publik itu. Tinggal apakah elit berani tidak bertabrakan dengan apa yang menjadi kehendak publik, itu saja. Jadi ini strategi kalau dari Gus Jazilul juga dan juga PKB mungkin dan koalisi agar tidak terjadi. Jadi dilempar dulu ke publik gitu ya Gus ya? Ya kan gini, kalau terjadi 2 poros maka pergesekan itu akan lebih keras dan polarisasi mungkin saja akan sangat terbuka terjadi dan polarisasi juga akan makin keras. Saya berharap masing-masing yang ada menyadari itu. Namun memang tidak efektif karena akan terjadi 2 putaran. Sementara anggaran negara sampai hari ini masih disiapkan 1 putaran. Namun begitu, pasangan Amin yakin betul meskipun 3 poros akan memenangkan dalam 1 putaran. Oke. Nanti kita juga mendengar tanggapan dari Mas Nyarwi. Tadi sudah disindir-sindir. Ini ada tangan gaib siapa sih yang mewacanakan untuk 2 poros nanti akan terjadi? Nanti dari Mas Nyarwi seperti apa kita akan sambung lagi ya Mas ya. Di segmen berikutnya tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali sebelum ke Mas Nyarwi. Sudah bergabung bersama kami ada Yandri Susanto, ini Wakil Ketua Umum PAN. Selamat pagi Mas Yandri. Selamat pagi Mas Bayu, Assalamualaikum. Oke, Mas Yandri, soal isu 2 poros, 3 poros, bagaimana PAN menanggapinya? Apakah ini sesuatu yang masuk akal? Ataukah mungkin ini menjadi sesuatu yang sulit terwujud? Masuk akal dan sulit terwujud itu Mas. Jadi masuk akal karena dalam dinamisasi demokrasi itu biasa ya kan.
Apalagi belum ada satu pasangan pun yang mendaftar ke KPU atau waktunya masih cukup panjang, 1 bulan lagi masa pendaftaran ke KPU. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Ya bisa 2 poros, bisa 3 poros. Artinya kalau 3 poros sekarang ada yang tergoda atau ada yang loncat, tapi menurut saya kalau yang paling rawan itu justru koalisinya Pak Jazilul menurut saya. Karena kalau PKB tiba-tiba ditawari cawapresnya Ganjar misalkan, itu Anies nggak berangkat. Tapi kalau di Pak Prabowo kan koalisinya sangat gemuk. Jadi kalaupun ada yang andaikan ya, ada yang pindah koalisi itu tetap Pak Prabowo masih memenuhi syarat. Atau PDIP, kalaupun P3 misalnya loncat, itu PDIP tetap bisa berlayar. Tapi kalau di koalisi perubahan dan berkelanjutan kali ya, karena ada PKB dan Nasdem di situ. Jadi menurut saya Pak Jazilul kalau tiba-tiba ditawari sama Ganjar mungkin lebih menarik itu. Jadi Aniesnya nggak berangkat. Jadi 2 poros itu masih memungkinkan, tapi sulit terjadi. Nah, kalau di internal koalisi Indonesia Maju, sudah pasti final itu Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, wakilnya memang belum, ya, karena belum diputuskan dan waktu masih cukup, dan Pak Prabowo tidak kekurangan stok untuk jadi stok untuk mencari calon cawapres. Misalkan PAN dengan Erick Thohir, ya ada Golkar dengan Pak Erlangga, atau entah nama lain. Nah, oleh karena itu, kalau porosnya koalisi Indonesia Maju, kita pastikan Pak Prabowo menjadi capres. Nah, maka saya bilang tadi dari awal, koalisi 2 poros ini masuk akal tapi sulit terwujud. Apalagi misalkan kalau benar-benar PKB solid dengan Caiminnya ke Anies, ya itu berarti Anies berangkat. Tapi kalau tiba-tiba Pak Jazilul tergoda dengan Ganjar, ya nggak berangkat nih Anies, ya kan? Karena ya biasa hitung-hitungan mana yang paling memungkinkan untuk menang. Nah, maka lontaran Pak Jazilul, ini sahabat baik saya ini, kemungkinan 2 poros itu bisa terjadi, tapi sulit terlaksana bila mana 3 poros yang ada sekarang ini benar-benar mantap dengan keyakinan capresnya. Misalkan Anies, ya mantap dengan Caimin, ya Ganjar dengan siapa, nanti Prabowo dengan siapa, itu sulit. Tapi yang paling gampang tergoda itu menurut saya koalisi perubahan, karena kalau loncat 1 kaki, nah itu hilang tuh peluang Anies, ya kan? Tapi kalau di koalisi Indonesia Maju loncat 1 atau loncat 2, masih ada kemungkinan Pak Prabowo itu tidak terganggu untuk presiden threshold 20%. Termasuk Pak Ganjar, karena PDIP bisa mengusung sendiri. Jadi kita berharap, menurut saya ya 3 poros itu bagus, karena pilihan rakyat akan semakin banyak. Kemudian gesekannya atau benturan di akar rumput mungkin tidak terlalu seperti cebong dan kampret. Tapi kalau misalkan nanti 2 poros, ya penentunya menurut saya Pak Jazilul nih penentunya. Gitu, baik. Poinnya kita sudah dapat, Bang Yandri. Kalau Bang Yandri bilangnya adalah mungkin iman yang masih bisa digoyang itu adalah di koalisi perubahan gitu ya. Tapi kita tanya lagi ke Mas Yarwi dulu ya. Mas Yarwi, kalau melihat ya tadi dari Bang Yandri sudah ada, dari Gus Jazilul sudah ada, dan dengan konteks yang ada saat ini, mungkin nggak sih 2 poros gitu? Ya, secara normatif ya Bayu ya, dan juga secara empirik. Kalau ditanya mungkin, itu mungkin. Kenapa? Ya karena kan belum pasti di dokumen resmi ke KPU, maka masih bisa berubah gitu. Pertanyaannya kan peluangnya seberapa besar kan gitu. Ya. Kita kan ngomong probabilitas di sini ya, seberapa besar. Kalau misalnya ya, saya ditanya ya, saya sebagai analis ya, kalau menurut saya sampai hari ini ya, itu kecil kalau hanya 2 poros. Kenapa? Saya punya argumen yang agak berbeda. Apa tuh? Yang berbeda dengan Gus Jazil. Kalau Gus Jazil dengan argumennya, saya setuju dengan argumennya gitu. Tapi saya sendiri punya pendapat yang berbeda ya. Saya juga setuju dengan Bang Yandri dengan argumennya, tapi saya sendiri punya pendapat yang berbeda. Mas? Nah, di sini adalah begini. Pertama, tentu saya yakin ya, Pilpres itu elit sendiri itu juga pengen punya kesempatan. Ya, kesempatan berkontestasi di sini gitu loh. Dan tidak mau kehilangan juga peluang-peluang untuk masuk ke dalam koalisi, kemudian mendapatkan peluang jadi bakal calon presiden dan wakil presiden, khususnya cawapres di sini ya. Nah, di kubunya misalnya kubunya Mas Jazil ya, saya yakin Caimin tetap ya yang pasti-pasti saja misalnya begitu ya, dengan Anies ya di situ 1 blok. Tadi Mas Yandri mengatakan kalau misalnya PKB hengkang, mungkin yang kalau PKB hengkang memang tidak memenuhi syarat PKS, tetapi apakah ada tawaran yang lebih konkret? Itu mungkin ya. Itu pertanyaan sendiri loh itu ke Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Yang kedua misalnya
di kubunya PDIP gitu ya. Di sana juga sudah ada nama-nama yang digodok gitu ya. Di kubunya ini. Nah, ini juga saya lihat peluang-peluang ini bakal cawapres dan ketua umum itu saya kira juga mereka akan memikirkan apakah kalau hanya 2 poros peluangnya hilang dong kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi ada ego dari partai politik juga ya. tidak hanya partai politik saja, Elit-elitnya tapi ya? elit-elit yang punya peluang gitu ya. Nah, yang kedua itu juga saya kira juga masyarakat ini Bayu, Ratih, itu juga saya kira pengen mendapatkan kesempatan untuk bisa memilih lebih banyak gitu loh. Nah, kadang-kala kan begini, apakah ada jaminan gitu ya bahwa nanti misalnya kalau hanya 2 poros itu maksudnya adalah Pak Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar ini fix. Ini kan juga belum fix kan gitu. Kalau misalnya itu dan itu kan masih kemarin aja kita lihat ya perdebatannya nggak selesai. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini misalnya saya yakin nanti kemungkinan misalnya di kubu Mas Ganjar cawapres ini yang pingin ya, saya nggak terakomodasi. Sama juga di kubunya Bang Yandri misalnya ya, yang cawapres nggak terakomodasi dan partai-partai dan ketum-ketumnya misalnya. Nah, apakah kemudian akan berhenti saja? Kan tidak. Malah akan formasi koalisi juga. Betul. Tapi mungkin yang poros yang balik lagi ketiga. Jadi dari maunya 2 keluar lagi jadi 3. Akhirnya 3 lagi. Ya kan gitu. Itu dinamikanya akan kemungkinan terus terjadi. Berbicara mengenai 2 poros atau 3 poros, 2 poros, tapi kita kayaknya kalau 2 segmen kurang ya, 3 segmen. Tapi sayang sekali Mas Nyarwi dan juga Gus dan juga Mas Yandri, kita waktunya sangat singkat sekali. Ini terima kasih banyak untuk informasi dan juga kehadirannya. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, nanti kita juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Ya, sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi.